مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha an yamunna 'alaina bil 'ilmi nafi' wal 'amali shalih wa an yaftahana lana futuhal 'arifin wa an yufaqqihana fid din wa an yarzuqana al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang berkaitan dengan makruh wudu. Pekan lalu kita membahas tentang sunnah wudu, yang dimana sunnah wudu ini adalah kebalikan daripada makruh. Jadi kalau ditanya apa kebalikan daripada sunnah, jawabannya makruh. Apa kebalikan daripada wajib? Haram. Nah, jadi ada wajib, ada haram. Ada makruh, ada sunnah. Berarti kalau kita mengatakan sunnah, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat pahala atau tidak berdosa atau tidak dosa. Jadi biar lebih paham apa yang dimaksud dengan makruh sebelum kita. Jadi ada makruh, ada sunnah. Yang pertama apa? Wajib. Kemudian ada haram. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Ini namanya wajib. Jadi ini A, ini B. Kalau haram, A, B. Kalau dikerjakan dia dosa. Kalau ditinggalkan berpahala. Jadi dibalik, kebalikannya. Kalau pahala, ini pahalanya. Kalau dikerjakan berpahala, kalau sini kalau ditinggalkan berpahala. Kalau ditinggalkan berdosa, kalau sini dikerjakan berdosa. Nah, kemudian sekarang yang sunnah. Sunnah A. A itu artinya apa? Dikerjakan. D itu ditinggalkan. Kemudian ada makruh. Makruh. A, B. Ini sunnah, kalau dikerjakan pahala. Kalau ditinggalkan tidak ada, tidak dapat pahala atau tidak berdosa. Kalau makruh tinggal dibalik seperti ini. Berarti kalau dikerjakan tidak ada, tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan yang makruh ini bisa dapat pahala. Jadi makruh itu, kalau ada orang yang melakukan makruh berarti berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan yang makruh, dia dapat pahala. Tapi kalau ditanya, orang yang melakukan yang makruh, berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Tetapi kalau kita tinggalkan yang makruh, kita dapat pahala. Itu namanya makruh. Antaranya yang 4 ini ada namanya mubah. Ada namanya mubah. Ada mubah. Jadi hukum Islam itu ada 5. Kalau dikerjakan tidak ada. Kalau ditinggalkan tidak ada juga. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Biar jelas dulu. Berarti wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. A yang ini maksudnya apa nih ya? Dikerjakan. Kalau B berarti ditinggalkan.
Wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh. Berarti makruh, kata-kata makruh itu kalau dikerjakan, ada orang yang mengerjakan makruh, maka tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tapi kalau dia tinggalkan makruh, bisa dapat pahala. Nah, sekarang kita masuk makruh wudhu. Artinya kalau kita kerjakan, berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan yang makruh ini, kita dapat pahala. Nah, makruh wudhu yang pertama adalah meninggalkan madmadah dan istinsyak. Artinya apa? Tidak berkumur dan tidak menghirup air masuk ke dalam hidung. Itu namanya istinsyak. Jadi orang yang tidak madmadah itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Orang yang tidak istinsyak itu juga makruh. Nah, karena madmadah dan istinsyak ini di sebagian mazhab wajib. Hukumnya wajib. Dalam mazhab Hambali ini wajib. Kalau mazhab Syafi'i masuknya sunnah. Maka kalau ditinggalkan yang sunnah ini jadinya makruh. Kalau ditinggalkan yang sunnah jadinya makruh. Nah, berarti tidak kumur-kumur itu hukumnya apa? Makruh. Kalau kumur-kumur hukumnya sunnah. Kumur-kumur hukumnya sunnah, tidak kumur-kumur hukumnya makruh. Lawannya. Nah, yang kedua, tidak mendahulukan yang benar. Apa maksudnya? Yang kanan. Yang benar di sini maksudnya apa? Yang kanan. Nah, tidak mendahulukan yang kanan. Artinya ketika dia wudhu, kiri dulu. Itu makruh. Kalau ada orang wudhu, membasuh kaki kiri dulu, baru kanan. Berarti itu hukumnya makruh. Apa maksudnya makruh berdosa? Tidak. Tetapi tidak dapat pahala. Nah, sunnahnya kanan dulu, baru kiri. Nah, kenapa ya? Karena li'anna Nabi wazobahu. Karena Nabi ini setiap wudhu selalu mendahulukan yang kanan. Tidak pernah mendahulukan yang kiri. Kemudian yang ketiga, bersuci dari bekas wanita. Nah, meskipun di sini nanti dalam mazhab Syafi'i pun ada perbedaan pendapat, termasuk Imam Nawawi. Nah, ini kalau mazhab mengatakan bahwa bersuci dari bekas wanita. Jadi kalau wanita itu wudhu misalnya, pakai gayung ada sisanya, kemudian sisa wudhunya bukan air mustakmal, bukan yang jatuh, tapi ada sisa, misalnya satu gayung, kemudian dia pakai setengah, kemudian sisa setengah, kemudian setengahnya itu kita pakai wudhu lagi, air sisanya itu. Nah, itu yang makruh. Meskipun di sini makruhnya tidak seperti makruh yang lain, karena di sini Imam Nawawi mengatakan bahwa tidak makruh. Tidak makruh. Jadi dalam mazhab Syafi'i pun sudah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wudhu dengan bekas wanita itu makruh, tapi menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tidak makruh. Nah, kalau lebih hati-hati ya tidak menggunakan bekas daripada wanita untuk wudhu. Nah, kemudian yang keempat, menambah lebih dari 3. Jadi yang disunahkan itu 3 kali. Tapi dia membasuh wajahnya itu 4 kali misalnya. 4 kali. Yang 3 kali ini sunnah, yang 4 ini jadi makruh. Yang 4 ini jadi makruh. Yang 3 kali sunnah, yang keempat ini jadi makruh. Apalagi kelima. Kalau 4 saja sudah makruh, lebih makruh lagi yang kelima, keenam, dan seterusnya. Dan sebenarnya kurang dari 3 juga makruh. Apa artinya makruh? Tidak berdosa. Tapi kalau kita cuma 1 kali, ya kita tidak dapat pahala sunnah. Yang sunnahnya 3 kali. Ya kan? Yang sunnahnya 3 kali. Berarti 2 kali, 1 kali makruh. 4 kali makruh. Kalau mau dapat pahala sunnah, berarti 3 kali. Nah, tapi Nabi pernah wudhu 2 kali. Ya kan, kalau pernah baca hadisnya. Kadang Nabi wudhu 2 kali. Kadang basuhnya 2 kali. Itu bukan makruh kalau Nabi. Tetapi Nabi hanya menjelaskan bahwa yang wajib itu satu kali. Adapun 3 kali itu artinya apa?
sunnah. Karena di dalam hadis yang sahih bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa salasan. Bahwasanya Nabi yang sunnahnya itu 3 kali. Berarti pertanyaannya, kapan wudhu kita jumlah membasuh ini menjadi sunnah? Jawabannya cuma satu. Dibasuh 3 kali. Lebih makruh, lebih dari 3 makruh, kurang dari 3 juga makruh. Tentunya nanti tergantung kondisi. Kita berbicara makruh ini kalau tidak ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan, contoh misalnya. Contohnya airnya sedikit. Akhirnya kita wudhunya 1 kali. Di sini tidak jadi makruh. Kalau airnya sedikit. Nah, atau karena antriannya panjang. Tempat wudhunya sedikit. Antriannya panjang. Kalau kita 3 kali, semakin lama. Boleh jadi waktu sholat habis. Misalnya seperti itu. Ada acara dan seterusnya. Tempat wudhunya sedikit. Ya. Seperti ini, kalau ada hajat, tidak jadi makruh. Kapan jadi makruh? Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dia wudhu 1 kali. Maksudnya tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Ya, airnya banyak. Kemudian dia wudhu 1 kali. Kalau ditanya sah atau tidak, jawabannya sah. Tetapi tidak dapat pahala sunnah. Karena sunnahnya 3 kali. Nah, kemudian yang nomor 5. Bantuan tolong membasuh anggota wudhunya tanpa meminta bantuan untuk membasuhkan anggota wudhunya tanpa uzur. Nah, ini lawan dari sunnah. Makruh itu lawan dari sunnah. Kita sudah membahas kemarin. Minta tolong di sini maksudnya minta tolong untuk dibasuhkan. Minta tolong untuk dibasuhkan. Jadi dia nyuruh orang untuk basuhkan kakinya. Tentunya di sini jadi makruh kalau tidak ada uzur. Maksudnya dia bisa membasuh tapi nyuruh orang. Kalau berbicara sah dengan tidak sah, maka jawabannya sah. Tetapi itu makruh. Mending yang sunnahnya kita wudhu sendiri, basuh sendiri. Nah, berarti meminta tolong tanpa uzur. Apa arti daripada tanpa uzur? Apa itu uzur? Uzurnya terkadang orang sakit sehingga ya atau misalnya lumpuh atau cacat, tidak punya tangan, akhirnya nyuruh anaknya membasuhkan karena dia ada uzur namanya. Nah, kemudian yang keenam, berwudu dengan air yang tergenang. La yaktasilu ahdukum fil ma'id daim wa huwa junub. Sebenarnya larangannya ini berkaitan dengan mandi. Jadi Nabi mengatakan jangan salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang. Padahal dia dalam keadaan junub. Tetapi ulama mengatakan mengkiaskan bahwa kalau wudu aja dilarang, kalau mandi dilarang berarti wudu menjadi makruh. Kalau wudu dengan air yang tergenang menjadi makruh. Nah, tetapi sah. Yang afdolnya air yang tidak, nah seperti di keran itu. Itu tidak apa-apa yang di kamar mandi, tapi kan itu berganti. Ya kan, berganti. Nah, kemudian yang ketujuh israf. Apa itu israf? Boros. Ya 3 kali tapi buang-buang air. Buang-buang air ketika wudhu. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Kenapa? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di dalam Al-Quran disebutkan, janganlah engkau berlebih-lebihan atau boros. Karena Allah tidak mencintai orang yang boros. Ini boros ini dalam semua hal. Tidak boleh. Ada kaidah la khairu fi israf wala israfa fi khair. Nah, la khairu fi israf, tidak ada kebaikan bagi orang yang selalu boros. Boros itu tidak ada baiknya sama sekali. La khairu fi israf. Nah, bahkan infak, nah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman itu salah satu sifatnya, ketika dia berinfak, dia tidak boros. Dan dia juga tidak kikir. Tetapi baina dzalika, sedang-sedang. Yang sedang pertengahan, tidak terlalu boros dan tidak terlalu kikir, bakhil. Yang bagusnya itu tengah-tengah. Nah,
Belum sampai derajat Abu Bakar tiba-tiba apa? Menyedekahkan semua hartanya. Akhirnya apa? Anaknya kelaparan. Akhirnya kelaparan. Nah ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan seperti itu. Nah, bahkan di dalam hadis yang sahih dikatakan la tusrif walau kunta ala nahrin jarin. Jangan engkau boros ketika wudhu atau mandi meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Artinya apa? Boros pun dilarang meskipun air itu banyak. Oh, air kan banyak, nggak apa-apa. Ini kan di laut, ya. Ini kan di sungai. Bahkan Nabi mengatakan meskipun engkau di sungai jangan boros sampai segitunya. Apalagi kita tidak di sungai, hanya di rumah kita. Tentunya lebih dilarang lagi kita untuk boros. Nah, dalam ibadah saja kita dilarang boros, apalagi tidak berkaitan dengan ibadah. Nah, ini tentang makruh. Pada intinya makruh wudhu ini adalah kebalikan daripada sunnah wudhu yang kita kemarin. Sunnah wudhu madmadoh. Berarti makruhnya sunnah wudhu itu berkumur. Berarti yang dimaksudkan tidak berkumur. Seperti itu. Sunnah wudhu itu tidak meminta bantuan untuk membasuhkan. Berarti makruh wudhu minta bantuan. Seperti itu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya tentang pembatal wudhu. Kapan wudhu kita batal? Kapan wudhu kita batal? Berarti di sini disebutkan ada 4 pembatal wudhu, tidak ada yang kelima. Selain dari yang 4 ini, berarti sesuatu itu tidak bisa membatalkan wudhu. Berarti yang bisa hanya satu dari keempat ini. Satu dari keempat ini. Yang pertama adalah apapun yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, nah, yaitu kubul itu artinya yang depan, kemaluan depan, atau dubur yang di belakang. Nah, baik kentut atau yang lainnya kecuali mani. Kecuali apa? Mani. Nah, yang paling pertama yang perlu diperhatikan apapun. Kata apapun di sini maksudnya segala sesuatu. Mau itu cair, mau padat, mau udara. Semuanya. Udara itu ya kentut. Padat itu ya terserah nanti keluarnya apa ya, bentuk padat, mau batu, mau kayu, mau apapun yang keluar dari 2 lubang ini itu membatalkan wudhu. Nah, atau mau cair, ya kan, air apapun yang keluar itu membatalkan wudhu. Air apapun, mau air yang memang air kencing, selain air kencing, kalau ada yang keluar dari 2 lubang ini maka itu membatalkan wudhu. Atau misalnya orang cacingan, keluar cacing, itu batal wudhu. Meskipun hanya kepalanya yang keluar, kemudian masuk lagi, itu sudah batal. Jadi ada cacing keluar dari duburnya, karena dia cacingan, kemudian naik lagi, itu sudah batal. Itu sudah batal. Jadi apapun di sini artinya apa? Apapun di sini secara umum. Apapun tidak terbatas yang 3 itu, tidak terbatas dari kentut, buang air besar dan buang air kecil. Tidak itu saja, tetapi semua sesuatu yang keluar melalui 2 lubang ini, maka itu membatalkan wudhu, kecuali 1. Apa itu yang 1? Mani. Meskipun tidak batal wudhu, tapi tetap wajib mandi besar. Tapi wajib mandi besar. Tapi kalau ditanya, batal wudhunya? Tidak. Batal wudhunya tidak. Apa hubungannya? Maksudnya ngapain disebutkan di sini kecuali mani. Ya nanti kalau orang mandi disunahkan wudhu, ya kan? Disunahkan apa? Wudhu. Orang kalau tidak berhadas kecil, dia hanya berhadas besar. Berarti wudhunya itu apa? Bukan untuk mengangkat hadas kecil, karena dia wudhunya tidak batal. Ya kan? Dia wudhu untuk apa? Sunnah mandi. Tetapi kalau orang berhadas kecil, kemudian dia juga berhadas besar dua-duanya. Kemudian dia mandi, ketika dia wudhu, niat wudhunya itu untuk mengangkat hadas kecil. Sekaligus menjadi sunnah mandi. Nah, jadi bedanya di situ. Tapi tidak terlalu ini. Kita tidak paham ya apa sebenarnya.
Karena nanti kalau sudah mandi juga secara otomatis hadas kecilnya juga terangkat. Hadas kecilnya orang mandi tanpa wudhu bisa langsung sholat. Bisa langsung sholat. Yang penting tidak batal. Setelah mandi kalau kentut ya berarti wudhu lagi. Selama tidak batal sudah mandi bisa langsung sholat. Tidak usah wudhu lagi. Karena mandi wajib itu sudah mengangkat hadas besar. Kalau hadas besar terangkat, secara otomatis hadas yang kecil juga ikut terangkat. Dengan catatan tadi tidak batal lagi, tidak batal lagi. Nah, berarti apapun yang keluar, ini yang pertama, poin pertama, apapun. Kemudian keluar dari salah satu dari dua jalan. Dari dua jalan, depan atau belakang. Nah, baik kentut atau yang lainnya, kecuali mani. Ini kita sudah sebutkan tadi. Jadi yang pertama ini sudah jelas. Apapun ini padat, cair, udara. Ya kan? Semuanya membatalkan wudhu. Nah, tapi kalau ragu, misalnya nih, saya kentut atau tidak? Ragu kentut atau tidak? Nah, itu batal atau tidak? Tidak batal. Ini saya kentut atau tidak? Ragu. Berarti maksudnya di sini keluar secara yakin. Misalnya ada orang kencingnya ragu, kencing saya keluar atau tidak? Nah, gitu misalnya. Ambil yang yakin. Nah, tapi kalau kelihatan berarti sudah yakin. Kalau basah berarti ini namanya yakin, itu bukan ragu lagi. Kalau sudah basah, kalau ada basah berarti yakin. Jangan bilang oh saya ragu. Nah, kalau basah berarti yakin. Kemudian hilangnya akal. Yang kedua, hilangnya akal. Nah, hilangnya akal ini banyak macamnya. Yang paling berat itu namanya gila. Ini nomor satu ini, gila. Kemudian yang kedua ada namanya apa? Pingsan. Ada di sini tidak disebutkan. Di sini tidak disebutkan. Nah, ada gila atau namanya apa tuh? Penyakit ayan. Penyakit ayan, epilepsi. Nah, gila, ayan, mabuk termasuk. Mabuk. Kemudian pingsan. Dan paling rendah namanya tidur. Jadi paling tidak ada 5 contoh ini. Hilangnya akal di sini. Yang pertama gila. Kemudian penyakit apa? Ayan atau epilepsi. Kemudian apa? Mabuk. Kemudian pingsan. Termasuk juga kesirupan. Minum marjan akhirnya kesirupan. Nah, ini juga termasuk membatalkan wudhu karena akalnya hilang. Akalnya hilang. Dan yang paling rendah apa? Namanya tidur. Namanya tidur. Semua ini membatalkan wudhu. Jadi orang sudah wudhu, tiba-tiba ayan 5 menit. Setelah itu ya berarti batal wudhunya. Kalau dia mau sholat harus wudhu lagi. Orang wudhu, kemudian dia pingsan. Ya kan, pingsan. Sadar dari pingsannya berarti kalau dia mau sholat harus wudhu lagi. Soalnya tadi pingsannya itu membatalkan wudhunya. Nah, jadi ayan gila. Orang gila. Ya kan? 1 jam. Tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba gila karena cinta misalnya. Kekasihnya datang sembuh. Ah, kekasihnya datang sembuh. Akhirnya apa? Ya, tapi wudhunya sudah Pak, sudah batal. Ini Pak Nanang ini. Nah, di sini mabuk. Nah, sama mabuk. Mabuk ini dosa juga nanti, ya. Sekaligus membatalkan wudhu. Nah, kemudian di sini dikatakan seperti dengan tidur atau lainnya. Nah, lainnya ini yang tadi ini masuk. Lainnya di sini apa tadi? Gila, pingsan, kesurupan, ayan, mabuk dan seterusnya. Kecuali ada pengecualian. Pengecualiannya satu, yaitu tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah atau di lantai. Ikhtisornya, khulasohnya, yang penting duburnya itu nempel dengan tempat duduknya. Mau kursi, mau lantai, ya enggak. Yang penting nempel. Nah, seperti ini nempel ya, nempel.
Kalau seperti ini terus dia tidur, batal wudunya atau tidak? Tidak. Karena apa? Pada hukum asalnya tidur itu membatalkan wudu, hukum asalnya. Kecuali yang ini, dalam kondisi ini. Karena apa? Itu adalah namanya segelnya. Orang kalau seperti ini susah tentu. Dia apa? Karena jalannya itu tertutup. Dia akan menjerit itu. Kalau dia mau keluar, jalannya tertutup itu menjerit. Biasanya orang kentut itu naik sedikit gini. Baru bisa keluar. Tapi kalau tertutup rapat seperti ini, dia tidak keluar. Dia tidak keluar. Dan dalilnya ada. Di zaman Nabi, para sahabat itu ketika mau di malam hari, ya, di malam hari kalau tidak salah mau sholat isya, setelah sholat maghrib, sahabat itu apa? Tidur duduk. Tidur dalam kondisi duduk. Sampai ngangguk-ngangguk. Tahu tidurnya sampai gitu-gitu. Sampai itu. Kemudian setelah itu langsung sholat dan tidak disuruh wudhu oleh Nabi. Dan tidak diperintahkan untuk wudhu lagi sebelum sholat isya. Padahal tadi tidur. Sampai ngangguk-ngangguk. Dengan catatan apa? Patokannya apa? Duburnya nempel dengan lantai. Kalau dia duduknya seperti ini standar 1 berarti batal. Kalau standar 1. Karena ini terbuka ini. Nah, kalau dia ada orang sholat subuh tidur dalam keadaan sujud, sholatnya batal atau tidak? Nih, subuh ngantuk, sholat subuh, pas sujud, keenakan tidur, batal sholatnya atau tidak? Sholatnya tidak batal, wudhunya yang batal. Wudhunya yang batal, karena wudhunya batal, sholatnya tidak sah. Karena wudhunya tidak batal, seperti ibaratnya dia kentut. Seperti dia kentut pertengahan sholat. Nah, jadi wudhunya tidak batal, wudhunya batal, akhirnya sholatnya tidak sah. Tetapi kalau tidurnya dalam kondisi duduk, batal atau tidak? Dia tidak, kalau kondisi duduk. Nah, kalau dia berdiri, Al-Fatihah kemudian dia tidur, ya batal karena tidak duduk. Orang sholat duduk misalnya pakai kursi biasanya kan? Kalau sholat duduk pakai kursi berarti tidak batal. Karena dia duduk pakai kursi. Ya, duburnya nempel dengan kursi. Nah, tapi kalau yang sholat berdiri berarti batal. Berarti ini kalau sholat Jumat, khutbah Jumat, itu jawabannya bisa ketahuan nanti. Apa hukum orang tidur? Ya tergantung tidurnya. Tadi tidurnya gimana waktu khutbah Jumat? Kalau masih yakin duduknya dan duburnya masih rapat, berarti tidak batal. Tidak usah wudhu lagi. Karena kan rata-rata ya tidur pas khutbah Jumat. Rata-rata. Ini menjadi banyak pertanyaan seputar ini. Apa hukumnya? Apakah wudhu lagi atau tidak? Tergantung kondisi tidurnya. Kemudian yang ketiga. Bersentuhannya kulit lelaki dengan kulit perempuan yang kabir. Yang kabir itu di sini artinya apa? Yang sudah mempunyai syahwat. Yang punya syahwat. Nah, bukan mahram tanpa pembatas. Yang pertama, poin yang pertama. Syarat yang pertama, kapan dikatakan batal? Harus bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Kalau laki sama laki-laki berarti tidak. Perempuan sama perempuan berarti tidak. Itu dulu yang pertama. Berarti syarat pertamanya apa? Harus beda jenis dengan lawan jenisnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kabir. Ini yang kedua. Kalau ada laki-laki bersentuhan dengan lawan jenisnya perempuan, tapi perempuannya ini masih kecil, disentuh. Batal atau tidak? Tidak. Karena dia masih kecil.
Anak TK misalnya, ya kan disentuh, main-main sama anak TK, ya kan? Kemudian kita sentuh kulitnya, sudah wudhu, batal atau tidak? Ya tidak batal. Kalau ibunya, batal. Kalau anaknya tidak batal. Kalau ibunya batal dan berdosa. Batal dan berdosa. Karena sudah besar. Karena sudah besar. Nah, nah, ini yang kedua. Berarti tadi syarat pertamanya lawan jenis. Yang kedua lawan jenisnya harus besar. Salah satunya. Harus dua-duanya. Atau misalnya ibu-ibu, ya kan, nyentuh anak kecil laki-laki, batal nggak wudhunya ibu ini? Tidak, ya tidak batal karena anak kecil. Yang masalah kalau kakaknya atau pamannya, itu batal. Nah, kemudian yang ketiga, bukan mahram, bukan mahram, ini yang syarat yang ketiga. Berarti kalau mahram tidak batal. Yang batal itu kalau bersentuhannya lawan jenis dan lawan jenisnya itu bukan mahram. Berarti yang pertama, yang membatalkan itu yang pertama syaratnya laki-laki dan perempuan. Dua-duanya besar, mempunyai syahwat. Yang ketiga, yang lawan jenisnya ini bukan mahram. Yang ketiga, lawan jenisnya ini bukan mahram. Kalau dia cium tangan ibunya, batal atau tidak? Tidak, karena ibunya mahram. Apa itu mahram? Kalau ditanya, apa pengertian mahram? Jadi yang benar mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram mau haji, orang yang ihram labbaik kalau itu namanya muhrim, yang berihram. Tapi kalau mahram itu yang haram. Yang haram dinikahi, tapi bahasa Indonesia sekarang jadi muhrim. Enggak apa-apa, kita pakainya mahram. Mahram itu dalam bahasa Indonesia muhrim. Tapi muhrim dalam bahasa Arab itu maksudnya orang yang berihram di tanah suci. Nah, itu namanya muhrim yang di tanah suci. Kalau mahram yang haram dinikahi. Kenapa dikatakan mahram? Karena dia haram dinikahi. Berarti secara ringkas, wanita yang diharamkan untuk dinikahi itu berarti kalau disentuh tidak membatalkan wudhu. Ibu kita, haram kita nikah dengan ibu. Berarti kalau kita sentuh, berarti tidak batal. Anak perempuan kita sentuh, tidak batal. Ini haram kita nikahin anak perempuan kita. Saudari, haram nikah atau tidak? Atau boleh? Saudari se-Islam. Boleh. Kalau saudari sekandung, haram. Saudari sekandung, haram. Artinya kalau kita nyentuh saudari kita, berarti tidak batal. Ya, karena tidak haram dinikahi. Karena dinikahi. Nah, sekarang berarti yang mahram ini siapa? Yang pertama, kalau mau tahu mahram itu, ibu ke atas. Ibunya ibu. Berarti nenek. Naik ke atas terus sampai mungkin istrinya Nabi Adam kalau ada. Ibaratnya sampai ke atas. Tidak ada batas gitu. Ibunya ibu, neneknya lagi, sampai seterusnya. Itu semua mahram kita. Tidak boleh kita nikah. Yang kedua itu ke bawah. Anak perempuan terus ke bawah. Anak perempuan terus ke bawah. Cucu kita. Ya berarti semuanya haram dinikahi. Ke atas, ke bawah. Berarti kalau dia perempuan, berarti bapaknya ke atas. Anak laki-lakinya. Kalau kita laki-laki, berarti ibu kita, anak perempuan kita. Berarti ke atas, ke bawah. Ini sudah. Terus ke samping. Ke samping maksudnya apa? Saudari. Ke samping. Saudari. Mau saudari sekandung, seibu, sebapak. Mau seibu saja maksudnya. Satu ibu atau satu bapak. Itu semuanya masuk mahram. Satu bapak, satu ibu, atau dua-duanya. Karena terkadang ada janda nikah sama duda misalnya. Satu ibu misalnya. Satu ibu. Kecuali kalau tidak satu ibu, tidak satu bapak. Apa itu namanya? Saudara apa itu? Jadi duda punya anak.
nikah sama janda punya anak. Ya kan? Anaknya ini beda jenis kelamin. Satunya perempuan, satunya laki-laki. Jadi ini sudah ada anak bawaannya. Jandanya ini ada anak bawaannya. Dudanya ini ada anak bawaannya. Anak sama anak ini mahram atau tidak? Tidak mahram. Boleh nikah? Boleh. Ya duda sama janda ini mau nikah langsung bareng, nggak apa-apa. Bapaknya sama mamanya, anaknya sama anaknya nggak apa-apa. Boleh. Biar irit. Biar irit. Nah, jadi janda sama duda punya anak. Anaknya juga jatuh cinta misalnya. Ini mau nikah, janda sama dudanya, anaknya juga nikah, itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau satu bapak. Meskipun ibunya beda. Bisa dibayangkan ini. Atau satu ibu. Ibunya sama, bapaknya beda. Ibunya nikah 2 kali misalnya. Ibunya nikah 2 kali. Apalagi kalau satu bapak, satu ibu. Nah, ini berarti sudah berapa nih? 3. Atas, bawah, ke samping. Ke samping itu maksudnya saudari. Kemudian yang keempat, mahram yang keempat itu bibi. Bibi itu siapa? Ibu, sampingnya ibu. Kalau tadi saudari itu sampingnya kita. Ini sampingnya ibu. Ibu kan tidak boleh ke atas. Sampingnya ibu berarti bibi. Ya kan? Ah, itu juga haram dinikahi. Bibi. Bahasa sini apa? Bibi? Sama bibi. Bule, ya. Itu haram dinikahi. Tapi kalau anaknya bule, anaknya bibi, mahram atau tidak? Sepupu. Tidak. Boleh nikah sama sepupu? Boleh. Nah, berarti kalau boleh sentuhan sama sepupu? Haram. Apa? Jabat tangan sama sepupu? Hari Idul Fitri? Ya haram. Jabat tangannya gini. Jabat tangannya? Nah, haram. Sepupu itu haram. Tapi kalau bibi, boleh. Bibi, boleh. Ponakan. Berapa? 5. Ponakan. Ponakan mahram atau tidak? Ponakan itu siapa? Anaknya saudara atau anaknya saudari. Kita punya saudari. Ada anak perempuannya, itu namanya ponakan. Atau kita punya saudara laki-laki. Dia punya anak perempuan. Sama saja. Semuanya mahram. Kita tidak boleh nikah sama ponakan kita. Bibi sama ponakan. Tidak boleh. Nah, ini sudah selesai. Istrinya paman. Tadi bibi. Bibi itu saudaranya ibu. Ibu kita punya saudari, punya saudara. Ya kan? Punya bibi, punya paman. Bibi kita tadi mahram. Kita punya paman. Paman kita ini nikah. Ada istrinya. Nah, istrinya ini mahram atau tidak? Bukan. Jadi istrinya paman kita itu bukan mahram kita. Istrinya paman. Nah, sekarang yang berapa? Ini namanya mahram tadi. Itu mahram dalam artian namanya nasab. Ya, hitungannya masuk ke nasab. Sebabnya karena nasab. Ada mahram sesusuan. Ada mahram sesusuan. Sesusuan itu misalnya saudara sesusuan. Kalau kita misalnya ada saudari sesusuan, berarti itu kita haram nikah sama dia. Atau kita punya ibu, bukan ibu kandung, kita disusukan oleh wanita lain misalnya. Berarti itu ibu sesusuan kita namanya. Ibu sesusuan. Itu kita tidak boleh nikah sama dia. Saudara sama, hitungannya tadi sama. Cuman diganti aja. Tadi karena nasab, sekarang karena sesusuan. Kemudian mahram yang ketiga, yang terakhir namanya sebab pernikahan. Sebab pernikahan. Siapa sebab pernikahan mahram kita? Istri ayah. Tahu istri ayah?
Bukan ibu kandung kita. Jadi ayah kita, ya, misalnya, ya qadarullah, ayah kita ini nikah lagi. Berarti istrinya ini bukan ibu kita. Bukan ibu kita. Berarti ini jadi mahram kita. Karena dia jadi istrinya ayah kita. Jadi dia ibaratnya apa? Ibu tiri ya. Ibu tiri ya, ibu tiri. Yang kedua, istri anak. Itu apa namanya itu? Istri anak. Ya, menantu. Kita punya anak laki-laki kita nikah. Istrinya itu ya mahram, kita tidak boleh. Ya, jabat tangan boleh atau tidak? Ya boleh. Sama menantu. Sudah dianggap seperti anak kandung sendiri. Makanya biasa sungkeman itu kalau nikah. Kan? Kalau mau keluar pamit ya nggak apa-apa sama mertua misalnya. Perempuan sama mertua laki-laki. Ya nggak apa-apa. Nah, kemudian ibu istri. Apa itu ibu istri? Ya mertua. Mertua. Berarti mertua mahram atau tidak? Kita punya mertua kan? Nah itu mahram atau tidak? Nah, dan yang terakhir anak perempuan istri. Bisa dibayangkan ini. Anak perempuan istri. Maksudnya apa itu? Kita nikah sama janda. Kita nikah sama janda punya anak, tapi bukan anak kita. Jadi ada janda beranak satu misalnya, anaknya perempuan, anaknya itu juga jadi mahram kita. Juga jadi mahram kita, anaknya yang perempuan. Nah, anaknya janda itu. Nah, ini sudah selesai mahram. Yang terakhir, berarti tadi syarat pertamanya lawan jenis. Yang kedua harus sama-sama besar. Yang punya syahwat. Yang ketiga, yang bukan mahram. Syarat yang keempat, tanpa pembatas. Berarti untuk membatalkan wudhu, harus dengan 4 syarat ini. Harus dengan 4 syarat ini. Kalau ada satu syarat yang tidak ada, berarti wudhunya tidak batal. Jadi pembatal yang ketiga ini harus memenuhi 4 syarat. Kita tulis. Syarat yang pertama tadi apa? Dengan lawan jenis. Syarat yang kedua, besar, sama kedua-duanya besar. Maksudnya sama besar. Maksudnya besar di sini apa? Sudah ada syahwat. Kalau badannya kecil tapi syahwatnya besar ya itu batal itu. Itu batal. Nah, kemudian 3, bukan mahram. Bukan mahram. Yang keempat, tanpa pembatal. Ini yang membatalkan wudhu. 4-4-nya harus ada. Salah satu dari 4 ini tidak ada, berarti wudhunya tidak batal. Apa artinya tanpa pembatas? Kulit langsung sama kulit. Kalau ini kulit. Terus ini tangan wanita misalnya. Satu gini, ini batal atau tidak? Ini tidak batal. Kenapa? Ini ada batasnya. Tapi kalau di sini, ini baru batal. Tapi di sini, ini tidak batal. Yang bersentuhan sama wanita misalnya, tapi sama-sama ada penghalalnya, itu tidak batal. Apalagi pakai sapu tangan misalnya. Jadi dua-duanya harus kulit sama kulit. Apalagi kalau sama-sama kain. Kan? Berarti tanpa pembatas artinya apa? Harus kulit dengan kulit secara langsung seperti itu. Ini sudah jelas ini. Berarti kembali lagi kalau ada suami yang bersentuhan dengan istrinya batal atau tidak? Aulamastumun nisa. Dalilnya itu. Lamasa di sini artinya apa? Menyentuh. Lamastumun nisa. Menyentuh. Meskipun mazhab yang lain mengatakan membagi, merinci. Seperti kalau tidak salah Maliki. Maliki itu merinci. Kalau menyentuhnya syahwat, menyentuh istrinya bersyahwat, batal.
Kalau nyentuhnya tidak ada syahwat, tidak batal. Itu dibedakan seperti itu. Nah, tapi kalau Syafi'i secara umum ditutup dari awal. Mau syahwat, mau tidak, sama-sama membatalkan selagi itu bersentuhan. Tapi kalau sama-sama masih baju, ya kan? Baju sama kulit atau kulit sama jilbabnya, ya itu tidak sampai membatalkan. Kemudian satu kali lagi, yang bersentuhan di sini kulit. Nah, di sini mungkin bisa ditambahkan syarat yang kelima apa tadi? Yang bersentuhan harus kulit. Apa selain kulit? Selain kulit itu gigi, rambut, apalagi kuku. Nah, jadi kalau ada nyentuh rambutnya, batal atau tidak? Tidak batal. Suami nyentuh rambut istrinya, batal atau tidak? Tidak. Karena bukan kulitnya yang disentuh, tapi rambutnya. Misalnya istrinya giginya lucu, ya kan? Ya kan gemes dia kan gemes, suaminya gemes. Kemudian nyentuh gigi istrinya, batal wudhunya atau tidak? Ya tidak batal, karena bukan kulit. Kukunya panjang, kemudian yang nyentuh tiba-tiba ternyata kukunya, tidak batal. Mau kuku laki-laki atau kuku perempuan. Nah, jadi yang syaratnya harus kulit. Kalau bukan kulit tidak batal. Kalau bukan kulit tidak batal. Nah, berapa mengatakan ini batal? Ya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, yang keempat, menyentuh kubul anak Adam. Menyentuh kubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya. Nah, ini yang keempat. Gimana? Ulat. Nah, lanjut dulu ya. Yang keempat, menyentuh kubul anak Adam. Apa yang dimaksud anak Adam? Manusia. Anak Adam bukan berarti nama bapaknya Adam. Makanya anak cucu Adam. Artinya kalau hewan itu anak Adam maksud tidak? Nah, dia peternak, ya kan? Peternak. Nah, dia nyentuh kemaluan hewan. Batal wudhunya atau tidak? Tidak batal. Kalau kena najis berarti najisnya saja yang dicuci. Dia tidak usah wudhu lagi kalau kena najis. Ya kan? Tapi tidak usah wudhu. Kenapa? Karena itu bukan kemaluan anak Adam. Itu kemaluan selain anak Adam. Nah, jadi patokan pertamanya apa? Kemaluan. Kemaluan ini terbagi jadi dua. Kemaluan yang dimaksud itu adalah batangnya. Batangnya. Telurnya termasuk atau tidak? Nyentuh telurnya misalnya gatal digaruk. Batal atau tidak? Tidak. Yang dimaksud dengan menyentuh kemaluan adalah yang batangnya saja. Nyentuh bulunya, batal atau tidak? Tidak. Kalau cuma bulunya, tapi kalau bulu sama batangnya berarti batal. Nah, berarti yang membatalkan itu kalau menyentuh batangnya ini. Adapun sekitarnya, bulunya, telurnya itu tidak batal. Jadi kapan dia batal? Kalau disentuh yang batangnya ini. Nah, itu yang pertama. Kemaluan yang kedua yaitu di sini dikatakan lingkaran dubur. Lingkarannya, bukan samping-sampingnya. Dia kan gimana? Anggaplah kayak gini. Yang
yang membatalkan itu yang lubangnya ini. Yang membatalkan yang lubangnya. Yang sampingnya ini tidak batal. Mau contohin gimana? Yang sampingnya ini tidak batal. Gini katanya. Yang lubangnya ini. Gimana? Ya, sekitarnya enggak. Yang lingkarannya, tempat keluarnya itu. Tempat keluarnya kotoran itu. Itu yang batal. Sekitarnya tidak batal. Sekitarnya tidak batal. Berarti yang membatalkan ketika menyentuh kemaluan yang depan atau belakang. Yang depan itu patokannya apa? Batangnya saja. Sekitarnya tidak. Rambutnya, telurnya semuanya tidak. Lingkaran duburnya. Apa maksud lingkaran duburnya? Yang tempat keluar kotoran itu. Kalau itu yang disentuh baru batal. Adapun samping-sampingnya tidak batal. Itu dulu. Itu yang pertama. Berarti syarat yang pertama menyentuh kemaluan depan dan belakang. Itu syarat pertama. Menyentuh. Syarat yang pertama kemaluan depan belakang. Depan tadi kita sudah jelaskan batangnya saja, sekitarnya tidak. Yang belakang itu lingkarannya saja, tempat keluar kotoran. Itu adapun sekitarnya tidak membatalkan wudu. Yang kedua, ini kemaluan ini punyanya anak Adam. Artinya kalau hewan kemaluannya disentuh berarti tidak membatalkan wudu. Karena syaratnya kemaluan anak Adam. Apa maksudnya kemaluan anak Adam? Ini secara umum, anak Adam laki-laki, perempuan, misalnya bapak. Ya kan? Seboin anaknya yang laki-laki ataupun perempuan sama saja. Kalau disentuh berarti batal wudu. Tidak harus kabir. Kalau di sini kan harus tadi besar. Ini dari kecil, dari bayi yang baru lahir sampai kakek nenek, ya, semuanya batal. Tidak ada perbedaan di situ. Tidak ada perbedaan di situ. Jadi tidak dibedakan antara yang kecil. Jadi ibu sudah wudu, kemudian dia nyentuh kelamin anaknya, ya, karena dia kencing misalnya, kemudian disucikan seperti itu membatalkan wudu. Kecuali kalau dia tidak nyentuh, disiram saja. Kemudian di sini dikatakan dengan telapak tangan. Yang menyentuh kemaluan ini dengan apa? Bukan dengan anggota tubuh semuanya, bukan dengan seluruh anggota tubuh, tetapi dengan anggota tertentu. Kapan dikatakan batal? Kalau yang menyentuh kemaluan ini adalah ini ada maksudnya ini umum ya, perempuan, laki-laki. Anak Adam ini umum, besar, kecil. Ya, enggak lupa. Besar, kecil. Kemudian umum juga anak Adam ini kemaluan di sini umum. Kemaluan orang, maksudnya orang lain atau kemaluan sendiri. Jadi sama-sama batal. Nyentuh punya kita sendiri, ya, dan nyentuh punya orang atau anak kita misalnya. Anak kita. Itu batal wudunya. Itu batal wudunya. Jadi kemaluan yang mas ini kemaluan kita sendiri dan kemaluan orang lain. Selagi dia anak Adam. Anak Adam di sini mau perempuan mau laki-laki. Kita nyentuh punya laki-laki ya sama batal. Nyentuh punya perempuan juga batal. Nah, kemudian mau nyentuh yang kemaluan orang kecil batal, apalagi yang besar. Apalagi yang besar. Nah, kemudian yang ketiga, tadi yang menyentuh kemaluan ini adalah katanya sini telapak tangan. Telapak tangan. Jadi
Harus tangan. Kalau telapak kaki berarti enggak. Ini patokannya telapak tangan dan jari. Yang mana yang dimaksud dengan telapak tangan? Telapak tangan itu yang ini. Ini namanya telapak tangan. Ini. Ini namanya jari. Atasnya telapak tangan ini namanya jari. Nah, dengan telapak tangan atau jari-jarinya. Telapak tangan yang dimaksud di sini, telapak tangan bagian dalam. Soalnya di situ enggak ada. Bagian dalam. Apa maksudnya bagian dalam? Yang ini. Ini maksudnya dari dalam, ini bagian luar. Berarti kalau ada orang nyentuh ini batangnya anaknya ini, ya kan? Dia kencing, mau disucikan. Kemudian dia sentuhnya pakai gini. Ini batal atau tidak? Tidak batal. Yang membatalkan kita buat seperti ini. Kayak gini. Ini yang menyentuh meja itu yang membatalkan. Yang menyentuh meja itu yang membatalkan. Yang tidak terkena meja berarti itu tidak batal kalau kita nyentuh. Berarti yang depan ini. Ini batal atau tidak? Ujung ini, ujung jari ini. Batal atau tidak? Hah? Tidak batal karena ini tidak nyentuh meja ini. Atasnya. Tapi kalau ini batal ini karena tadi nyentuh ini. Atasnya apalagi kalau ini yang nyentuh tidak. Ini antaranya ini batal atau tidak? Tidak. Jadi kalau dia sucikan batang anaknya begini dia batal atau tidak? Tidak, karena ini bukan bagian dalam. Misalnya, karena dia belajar ini mau, misalnya kan malas duduk misalnya kan, malas duduk, jadi megangnya kayak gini. Nah, enggak apa-apa, megangnya kayak gini. Bukan ngerokok ini. Ahli hisab. Ah, gini berarti kalau enggak mau. Sama, ini samping-sampingnya ini enggak batalkan. Ini enggak batal, ini enggak batal, ini enggak batal. Depannya ini enggak batal juga. Apalagi kalau nyentuhnya gini, enggak batal. Yang batal bagaimana? Ini batal. Ini batal. Ini maksudnya telapak tangan, sentuh telapak tangan. Ini artinya nyentuh jari. Ini tidak batal. Apalagi yang selain dari ini. Yang nyentuh itu ya berarti tidak batal. Kepalanya, lehernya, ya. Semuanya tidak batal. Seluruh badan tidak batal kecuali yang ini. Dalam yang kena meja tadi itu. Jadi kalau mau tahu yang mana yang membatalkan, seperti ini tangannya. Yang melekat di meja ini itulah yang membatalkan. Yang tidak terkena meja berarti tidak batal. Nah, ini sudah. Karena ada dalilnya man massa farjahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia wudu. Kenapa hendak wudu? Ya karena batal. Masa di sini pakai apa? Pakai ini. Kalau masa pakai ini dan itu tentunya tanpa pembatas. Tambah sini. Tanpa pembatas. Dia nyentuhnya pakai ini. Tapi tidak langsung dari luar. Maksudnya dari luar. Ya kan? Nyentuhnya ada kainnya, itu tidak batal juga. Sentuhnya harus langsung, kulit telapak ini sama kulit batangnya harus langsung, itu baru batal. Nah, kalau masih ada pembatasnya, berarti tidak batal tanpa pembatas. Nah, jadi kalau nyentuh ada pembatasnya tidak batal. Dari luar misalnya tidak batal. Nah, sekarang kalau nyentuh punya orang mati, misalnya dia mandikan jenazah, misalnya nyentuh, batal wudhunya atau tidak? Kemaluannya dan nyentuhnya pakai telapak tangan tanpa pembatas. Kalau pakai pembatas, nah kalau tidak ada pembatas dia sentuh, batal. Nah, meskipun dia orang mati.
Tadi ini. Kalau yang disentuh sudah mati, batal atau tidak? Batal juga. Batal juga. Nah ini pembatal wudhu. Ada 4 pembatal wudhu. Kita hafal yang 4 ini. Selain dari 4 ini berarti tidak batal wudhunya. Itu aja. Di sini ada ragu? Tidak ada. Berarti kalau kita ragu batal, tidak batal. Kalau ragu batal berarti tidak batal. Tadi batal atau tidak? Berarti tidak batal. Yang penting yakin suci tadi. Yakin wudhu. Kemudian kita ragu. Batal atau tidak? Batal atau tidak? Berarti tidak batal. Karena ragu batal itu tidak menjadi pembatal wudhu. Semuanya ini harus yakin. Nah, ini sudah selesai. Tentang wudhu. Sudah ya? Ikhtatim kita cukupkan, kalau ada yang bertanya nanti aja. Ikhtatim bidu'a kafaratil majlis. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah ta'ala alam. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.